Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu zodiak lagi ya buat seseorang yang pernah dekat sama zodiak siapa ini, Taurus. Buat seseorang yang pernah dekat sama zodiak Taurus, apa sih yang sedang dia jalanin? Apa sih yang sedang dia rasakan di keadaannya? Kita buka ceritanya seperti apa ya. Mudah-mudahan banyak hal baik aja terjadi di keadaannya. Ini zodiak terakhir. Ini kartunya, 3 kartu pertama kita jadikan sebagai jalan ceritanya, 4 kartu buat zodiak orang yang pernah dekat sama zodiak Taurus yang ngelakuin apa dari keadaan yang ada. 4 kartu terakhir untuk keadaan sekitarnya. Kita buka ceritanya ya, seperti apa di keadaannya. Ini zodiak terakhir, besok masuk ke energi apa ya? Gimana besok aja lah ya. Lihat keadaan besok. Ini soalnya udah terakhir 12 zodiak, besok mulai lagi dari awal. Ke-12 zodiak ini kartunya ya. Untuk seseorang yang pernah dekat sama zodiak Taurus, apa yang sedang dia rasakan, apa yang sedang dia alami di keadaannya. Ini kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya ya. Knight of Cup, ada keinginan sebenarnya buat datang kembali, buat bareng lagi sama zodiak Taurus, ada keinginan ya buat minta maaf, ada keinginan buat datang, ada keinginan. Tapi niat-niatnya seperti apa? Kita nanti buka aja di kartu-kartu yang keluar. Intinya ada dari hati gitu ya. Kayak ada apa? Kalau tuntunan dari hati teh ada bukan keikhlasan, lebih ke diketuk hatinya untuk datang buat permintaan maaf. Buat kembali untuk bisa ngebahagiain dari perasaan hati yang paling dalamnya. Ini kita buka ceritanya ya, orang yang pernah dekat sama zodiak Taurus, apa sih yang sedang dia rasakan, apa yang sedang dia hadapin sampai hatinya terketuk untuk bisa datang kembali sama zodiak Taurus. Mudah-mudahan kita doakan aja yang terbaik. Ini yang baru masuk, salam kenal dari saya Rizky ya. Makasih banyak yang udah subscribe, share, like, komen, yang udah aktifin tombol lonceng, makasih banyak. Kita lanjut ceritanya. Taurus, halo. Orang yang pernah dekat sama zodiak Taurus, apa sih yang sedang dia rasakan, apa yang sedang dia alami? Demun, lamunan galau. Jadi ternyata seseorang di sini ketika sudah jauh sama zodiak Taurus, sekarang keinget, rindu gitu ya. Tapi apa yang dirindukan, apa yang diingatkan jauh, udah jauh kemana gitu ya zodiak Taurus ya, mungkin udah jauh kemana. Makanya dia nggak kuat ya, karena terus kepikiran, terus banyak dipikirin. Makanya ada keinginan untuk bisa datang kembali untuk permintaan maaf. Mudah-mudahan ya, kalau emang seseorang di sana salah. Ini demun ya, demun ngewakilin tentang keinginan, harapan yang jauh dari apa yang dimau. Kartu paling bawahnya juga capek, lelah di pikiran. Berat buat ngejalaninnya ya. Orang mau ngejalanin kegiatan apa kalau pikiran di mana gitu ya, nggak akan fokus. Jadinya mau nggak mau ya harus datang gitu, apapun pilihan Taurus, mau bisa balik lagi mau enggak, yang penting dia udah datang buat permintaan maaf. Yang halangin keadaan ini apa sih sebenarnya? Sopan. Jadi setelah jauh sama zodiak Taurus, apa yang dia usahakan, apa yang dia kerjakan nggak berbuah, kayak nggak dikasih kesempatan sama keadaan untuk bisa bangkit lagi gitu ya. Makanya dia mikir, oh mungkin sama Taurus aku bisa ada perubahan gitu ya. Soalnya saat ini yang dia usahakan, tiap ngusahain apa aja nggak berbuah. Capek di usaha-usahanya, kadang gini ya, orang teh mau ngusahain apa nggak jadi, mau ngusahain apa nggak jadi, udah beberapa kali nyoba, beberapa kali ngusahain nggak berbuah. Capek ya. Kita lanjut ceritanya. Seperti apa ini nggak akan semua resonate. Kalau mau resonate silahkan personal reading, nomornya ada di deskripsi. Kita lanjut. Orang yang di link sama zodiak Taurus nunggu ada kebangkitan baru, temperan datang. Tapi sebelumnya udah ninggalin ya, cuman kenangan lama yang membuat ingin bersama kembali. Tapi yang ditakutkan udah ada perpisahan, soalnya apa yang diusahakan saat ini nggak berbuah. Targetnya pengen bisa ngebahagiain zodiak Taurus di ujung-ujungnya, Kak. Dianya masih tetap bertahan di keadaan itu ya. Kita buka aja dari kartu
Yang paling bawah biasanya kartu yang paling berpengaruh di keadaannya lelah, capek, Kak. Capek gitu ya ngehadapin semua yang terjadi di keadaannya. Kita buka aja kartu konfirmasinya seperti apa. Halo Taurus. Orang yang pernah dekat sama zodiak Taurus saat ini punya tujuan yang jelas kemana, tapi dia nggak mau kalau sendiri gitu. Targetnya ke sakit hati. Ini orang yang di link sama zodiak Taurus, kartu paling bawah gitu ya. Capek, lelah. Capek dari mana? Dia punya tujuan kemana gitu ya. Tapi tiap apa yang dia kejar, tiap apa yang dia inginkan, yang dia usahakan nggak berbuah, dianya ngerasa sendiri yang ngehalangin. Jadi nggak bisa ngerasa sendiri gini. Kadang orang di kesendirian gini gitu ya, menerima masukan dari sini, dari sana, dari sini. Masuk semua jadi bingung sendiri. Capek di pikiran. Yang dia butuhkan seseorang yang bisa benar-benar tulus bareng sama dia, yang bisa ngebimbing dia, tapi nggak ada. Yang ada malah nyakitin itu terus aja, nyakitin seseorang yang datang, yang ngasih ide, yang ngasih apa buat kedepannya. Kamu ke depan nanti gini, nanti gitu, harusnya gini, harusnya gitu ya. Pas dia jalanin, rasa kecewa datang, ada three option, ada rasa kecewa datang. Ternyata sebelumnya dia ngedengerin omongan orang lain. Coba kalau bisa ngedengerin omongan Taurus, bisa aja sesuatu yang baik terjadi. Yang dia harapkan dambakan ini pengen bisa ada yang barengin gitu ya. Masih berharap sama zodiak Taurus bisa ngejalanin bareng kehidupan bersama Taurus buat kedepannya, masih menginginkan itu. Cuman ada the moon di sini, the moon berupa lamunan-lamunan ya. The moon two option, di pikiran bimbang mau kemana, yang ada tersakiti sama pemikiran sendiri. Ini sebenarnya gini ya, ini aja ada justice dari orang lain, dan ada justice dari Taurus. Mungkin dulu pernah ngelakuin apa ke Taurus sampai Taurus ngerasain sakit hati, makanya Taurus udah nggak mau buat bersama kembali di keadaannya. Dia ngejalanin di keadaannya sendiri, ternyata memang butuh sosok seperti Taurus gitu ya. Jadinya bimbang di apa yang dia jalanin, soalnya apa yang dia lakukan, apa yang dia usahakan nggak berbuah di keadaannya. The moon, lamunan terus menghantui tiap malam, pagi, siang gitu ya, ngelamun aja. Coba kalau ada Taurus, mungkin aku bisa berbagi cara, berbagi apa gitu buat kedepannya. Ini ada justice yang harus dia lewatin gitu ya. Tabur tuai, apa yang dia rencanakan dulu ya sekarang seperti itu keadaannya. Jadi kehidupan mah gimana kitanya, maunya kemana gitu ya. Tapi pas dijalanin setelah nggak ada Taurus, dia ngerasa kekurangan. Ternyata emang butuh sosok seorang Taurus. Kita buka ya di keadaannya apa yang sedang dia rasakan. Judgment, nunggu kebangkitan baru. Ada kebangkitan lagi nggak? Ada kesadaran nggak? Ini kebangkitan kesadaran mungkin ya, yang dulu bisa nyadar gitu, dulu nggak ada Taurus, dulu ada Taurus, aku bisa bangkit, bisa ada perkembangan, bisa ada perubahan. Sekarang nggak ada, walaupun dia bertahan di keadaannya, sebertahan apapun dia gitu ya, nggak ada rencana buat ke depan. Jadi gini, orang yang ngasih ide, yang ngasih rencana buat ke depan di kehidupannya banyak, cuman dia yang dia butuhkan sosok zodiak Taurus. Kenapa butuh sosok zodiak Taurus? Karena keadaan sebelumnya juga bisa nuntun kemana arah tujuan kedepannya gitu ya, bisa sama-sama saling. Saat ini nggak ada, nggak punya target kedepannya. Yang dia cari apa? Perubahan, jalan untuk kebahagiaan di depan. Ketemu nggak jalannya, nanti mudah-mudahan ada jalan-jalan terbaik buat keadaan ini gitu ya, ada peluang yang baik untuk perubahan di depannya. Ini nunggu temperannya, target ke depan dari keadaan The World ini. The World udah ada akhir cerita sama Taurus, tapi sebenarnya di keadaan ini kalau dia bisa ngejalanin keadaannya, ada mistar kah, ada impian-impian yang akan tercapai, impian yang akan terwujud. Cuman yang ngehalangin impian dia terus kayak ketergantungan sama zodiak Taurusnya gitu. Yang harus dia lakukan di keadaannya biar temperan datang, biar keseimbangan datang, jangan terlalu memikirkan zodiak Taurus. Tapi ini terus aja kepikiran zodiak Taurus, makanya gak nemu pencapaiannya ya. Padahal di keadaannya akan ada the star kalau dianya gak banyak memikirkan tentang keadaan Taurus ya. Keadaan sebelumnya soalnya dia kayak gini, kayak ngerasa bersalah gitu kan. Keadaan sebelumnya dia pergi ninggalin Taurus untuk kebahagiaan di depan, walaupun di hatinya berat buat ninggalin Taurus, tapi kayak yang tergoda sama keadaan. Makanya nih option, dianya ngerasa tersakiti sama apa yang udah dia lakukan, sama keadaannya.
Ring Opson jadi males buat memperjuangkan gitu Kak, karena keadaan sebelumnya dia yang salah, jadi kedepannya gimana ya, ini nggak nemu jalan terbaik buat keadaan ini Hermit jalan yang dia pilih di masa lalu salah gitu ya, makanya ada Hermit ini Hermitnya cobaan-cobaan ya, cobaan-cobaan dari keadaan. Kalau bisa dianya bisa buat ngelewatin Hermit ini, sebenarnya akan ada pencapaian di depan. Kalau dianya nggak bisa, nggak bakal ada pencapaian. Ini sedih di keadaannya Kak, sedih gitu ya. Soalnya kayak butuh seseorang yang bisa benar-benar tulus ngasih solusi, ngasih rencana buat ke depannya. Target di kesedihan ini sebenarnya kemana ya? Ini ada Justice, berarti Justice tabur tua ya. Targetnya terus ngejaga kakak gitu, kayak memperhatikan karena menginginkan, rindu, kangen, tapi udah ada dedet, udah ada perpisahan di hubungan ini. Makanya nggak bisa berbuat apa-apa lagi, udah ada pemisah, ada harapan. Kayak udah bukan takdirnya lagi ya, ada pemisah. Makanya berat buat ngejalanin, berat Kak, berat karena apa? Karena dia terus kepikiran sama zodiak Taurus ya. Jadi nggak fokus sama apa yang dia jalanin di keadaannya. Berat, tapi sebenarnya ini kunci ya dari keadaan ini. Kalau mau ada kesuksesan di keadaannya, jangan terus memikirkan zodiak Taurusnya, fokus maju ke depan ke kehidupannya. Tapi nggak bisa ya, itu sifat orang, pikiran mungkinnya Kak. Jadi nggak bisa fokus ke depan, yang ada mau ngerjain sesuatu. Dulu sama zodiak Taurus pernah ngalamin ini bareng gini gitu ya, kadang kenangan-kenangan masa lalu yang menghambat dia untuk maju ke depan. Apa yang dia usahakan selalu aja menemukan kegagalan gitu ya, tapi bukan berarti menyerah, bangkit lagi, nyoba lagi, gagal lagi. Targetnya kemana? Pengen ada pencapaian yang dia usahakan. Jadi di usaha-usahanya pengen ada pencapaian. Itu mas setiap orang juga pengen ada pencapaian ya, targetnya ke situ. Jadi kayak gini Kak, dia pengen ngeliatin ke zodiak Taurus kalau dia bisa, cuman yang diliatin bukan lihat sombong gitu ya, pengen apa yang dia capai ada keberhasilan. Zodiak Taurusnya juga pengen ngerasain keberhasilannya dia gitu. Dari keadaan ini apa sih dianya nggak mampu, yang dia takutin di kesendiriannya, takut nggak ada perubahan di kesendiriannya gitu ya. Jadi ini seseorang masih ketergantungan sama zodiak Taurusnya, ketergantungan kayak aku bisa tapi kalau sama zodiak Taurus gitu, kalau enggak jadi akunya nggak bisa. Ketergantungannya seperti itu ya. Target ke depan dari keadaan ini apa sih? Masih tetap bertahan di keadaannya. Bertahan di keadaan itu karena apa? Udah selama ini mungkin ya dia berusaha berjuang, tapi apa yang diperjuangkan gak berbuah, makanya ada rasa lelah, capek. Ini ada Justice ya, harus dia jalanin, harus dia hadapin. Tapi sebenarnya kalau udah bisa ngelewatin Justice itu, udah bisa ngelewatin Hermit itu, udah bisa ngelewatin sama cobaan-cobaan yang ada, bisa ada pencapaian Kak. Kuncinya sebenarnya lupakan kenangan di masa lalu. Bisa ya, soalnya kayak nggak yakin sama kemampuan dirinya sendiri, makanya di keadaannya kayak yang ngegantung gitu ya. Jadi fisik udah di mana, perasaan sama pikiran masih di mana. Jadi keseret-seret keadaannya. Seperti itu ya. Zodiak terakhir orang yang pernah di-link sama zodiak Taurus keadaannya. Ini terima kasih banyak ya yang udah subscribe, share, like, komen, yang udah aktifin tombol lonceng, makasih banyak. Yang udah belanja di linknya, Rizky Tarot, makasih banyak support dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.